Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Noval Ferdiansyah Muhtar dengan NIM 23500310810 dari kelas B. Oke, di sini saya akan melanjutkan video terakhir dari aplikasi keteknik sipilan 2 dari perencanaan bangunan gedung 3 lantai. Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan desain elemen struktur. Nah, di sini kita mengacu kepada modul untuk proses desain SNI beton terbaru yaitu 2847/2019 mengacu pada ACI 31814. Nah, kita langsung aplikasikan aja ke SAP-nya. Nah, di sini yang pertama-tama kita run dulu. Oke, oke, oke. Nah, di sini kita sudah run ya. Nanti tampilannya bakal seperti ini. Lalu sesuai dengan yang modul tadi, kita ganti dulu dari si em, ininya dari si desain kodenya menjadi ACI 31814. Dan tadi ada yang diganti dari si modul. Nah, yang diganti itu adalah dari si desain sistem row-nya dan juga desain sistem si SDS-nya. Diganti yang row-nya menjadi 1,3 dan yang si SDS-nya menjadi 0,9. Kita langsung aplikasikan aja 1,3 dan 0,69. Oke. Nah, di sini udah sesuai dengan modul, lalu kita okekan saja. Nah, untuk langkah selanjutnya, kita mengacu ke modul, kita memasukkan seluruh combo yang sudah kita plot di sub-nya, lalu kita aplikasikan di sub 2000. Nah, dengan cara yaitu kita ke desain, lalu kita cari concrete frame design, kita ke select design combo. Nah, di sini udah ada ya seluruh kombonya. Kita langsung masukin aja semua kombonya, kita add. Dan jangan lupa teman-teman untuk dimatiin si centang otomatis yang si generate code based design load combination-nya. Nah, kita okekan saja. Nah, lalu untuk selanjutnya kita akan mencek ataupun ngecek si desain strukturnya kayak gitu. Nah, dengan cara kita ke desain, lalu kita ke concrete frame design. Sebentar. Lalu kita ke start design check of structure. Nah, di sini udah keluar ya untuk si nilai-nilainya dan juga untuk si frame-nya kita udah kelihatan warnanya juga sama si nilai-nilainya dan di sini udah ada barometernya dari si kekuatan si frame-nya kayak gitu. Nah, untuk langkah selanjutnya, bentar. Oke, nah, untuk langkah selanjutnya dari modul itu kita lihat di sini yaitu untuk jika ada elemen struktur yang tidak memenuhi syarat kekuatan maka hasilnya akan mengeluarkan keterangan OS pada batangnya. Nah, OS di sini tuh artinya yaitu overstress kayak gitu. Nah, dan yang harus kita lanjutkan yaitu kita mencari dari si tulangan longitudinalnya, teman-teman kayak gitu. Nah, langsung kita aplikasikan aja ya ke subnya. Dengan cara kita ke desain sini lalu kita em, nah ini kita cari ke yang longitudinal reinforcing. Nah, lalu setelah itu kita mencari
Di sini juga saya sudah buatkan si Excelnya. Oh ini. Nah, di sini saya udah buatkan juga ya buat si tulangan tumpuan atas maupun itu tumpuan bawahnya untuk dari si tiap-tiap apa namanya tiap-tiap si balok dan si kolomnya kayak gitu. Nah, caranya seperti apa? Nah, caranya kita mencari dulu A perlunya dari si tumpuan atas dan di sini saya akan mengaplikasikan atau mencontohkan dari si yang balok 30 60 dulu. Dan untuk yang ke siang lainnya caranya masih sama kayak gitu. Nah, caranya yaitu kita di sini ke select, di sini lalu kita ke properties, lalu kita ke frame, kita cari yang 30 60. Kita select kalau close. Nah, eh, nah di sini kita cari yang balok 30 60. Oke. Nah, caranya tadi kan kita udah apa namanya udah ngeplot kan bahwa kita mau lihat dari si frame yang 30 60. Nah, kita klik kanan lalu kita show selection only. Nah, di sini kita cari. Nah, kita cari A perlunya dari si tumpuan atas, tumpuan bawah, lapangan atas dan lapangan bawah. Nah, tumpuan atas tuh yaitu yang kiri kanan ini. Nah, yang kiri kanan ini dari yang si apa ini ada yang atas dan juga ada yang bawahnya, teman-teman kayak gitu. Nah, kita di sini perlu cari yang terbesarnya untuk dimasukkan ke Excel kayak gitu. Nah, kita cari dulu untuk yang terbesarnya yang mana dan yang untuk si tumpuan dan si lapangannya, teman-teman kayak gitu. Nah, kita mulai dari elevasi paling bawah, kita cari yang paling besar. Oke. Di sini ya ada 9689 9869 di sini. Oke, sementara ini masih yang paling besar ya 9689. Kita cek lagi. Kita cek di elevasi atasnya. Em, Belum ada yang melebihi dari 9 ya. Nah, sepertinya untuk si tumpuan atas kita bakal ngeplot dari yang si 9,689. Nah, kita masukkan ke di sini 9689. Nah, oke. Nah, lanjut kita ke tumpuan bawahnya, teman-teman. Nah, untuk tumpuan bawahnya kita cari dari yang kiri kanan ini, yang bawah, yang di bawah. Dari nilai terbesarnya kayak gitu. 5319. Kita lanjut ke elevasi paling atas. Di sini ada 5, ada 5128, ada 5148. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada cukup besar juga ya, 5,854 di sini. Nah, kita cek lagi takutnya ada yang lebih besar juga. Kayak sepertinya yang tadi udah paling besar ya yang ini. Yang mana tadi? 5. Kayaknya ini adalah yang paling yang terbesar ya, 5319 yang di sini. Nah, oke, kita langsung masukin aja ke si Excel. 5319.
Oke. Nah, kita cari buat si lapangan atas dan si lapangan bawahnya. Nah, di lapangan tuh yaitu adalah yang tengah ini, teman-teman. Yang ini. Nah, kita cari yang atasnya dulu ya, yang paling terbesar nilainya. Di sini ada 3122, 3122. Oh, di sini ada 4, ada 4, di sini ada 2. Sementara 3122 ya ini yang paling besar di elevasi paling bawah. Kita cari lagi. Oke, kayaknya nggak ada ya. Dan yang tadi yang paling besar ya itu ada di 3122. Nah, kita langsung buat saja buat lapangan atasnya. Oke, di sini kita cari buat yang lapangan bawahnya. Lapangan bawahnya di sini ada 5319. Kita lanjut ke elevasi selanjutnya. 5319. Oke, yang paling besar 5319. Nah, oke. Nah, kita udah masukin ya buat si A perlunya di si tumpuan atas, tumpuan bawah, lapangan atas dan lapangan bawah. Nah, kita lanjut ke si tulangan sengkangnya. Oh, kita lanjut ke si baloknya dulu, teman-teman. Nah, untuk caranya yaitu kita ke select, lalu kita cari properti, lalu kita oh sorry, ke select properti ke frame section, lalu kita cari yang kolom, teman-teman. Kolom yang 40, 40. Kita select, lalu close. Nah, caranya masih seperti tadi, kita show yang selection only-nya aja. Di sini em, kolom 40 itu ada di ini, ada hanya tumpuan atas sama tumpuan atas, tumpuan bawah sama lapangannya aja. Ya, di sini redaksinya masih belum ditambahin ya, sorry. Oke. Nah, di sini kita pandangannya ganti menjadi XZ, teman-teman. Nah, kita cari buat si nilai yang terbesarnya. Oke, di sini kita cari buat yang si AS, yang si upper low-nya aja, teman-teman. Eh, sorry, di sini hanya tumpuan aja ya. Nah, kita cari nilai yang paling terbesarnya. Nah, kita di sini sementara ada 0,05 ya yang paling besar. 0,05. Ada 0,006. Oke, yang paling besar yaitu ada di 0,006. 0,006. Oke. Nah, setelah itu dari si longitudinalnya kita udah dapat semua. Lalu kita lanjut ke menghitung dari si kebutuhan tulangan sengkangnya. Dan di sini juga saya akan mencari dari si yang balok 3060 dan si kolom 40 40. Nah, kita balik lagi ke subnya. Lalu kita ke rubah dulu ke si desain display concrete desainnya, kita ganti menjadi shear reinforcing. Oke.
Kita select, lalu kita ke properties, kita ke frame section, lalu kita rubah ke 3060. Close. Oh, kita lupa buat di klik kanan. Kita show selection only. Nah, di sini udah keluar ya. Nah, seperti yang tadi di modul, di sini ada tulisan OS yaitu overstress ya, teman-teman. Nah, kita lihat di Excel di sini kita hanya membutuhkan dari si tulangan sengkangnya aja gitu. Nah, dari si tumpuan. Jadi di sini buat yang di tulangan sengkang tuh nggak ada tumpuan atas dan tumpuan bawah, berbeda dengan dari yang si longitudinal, teman-teman. Nah, kita langsung cari aja nilai yang terbesarnya. Nah, nilai terbesarnya di sini ada 0,00662. Oke, kita lanjut ke elevasi selanjutnya. Oke, sepertinya ini ya yang paling besar yaitu 0,0062. Kita langsung plot aja di sini. 62. Oke, oh 662 teman-teman. Nah, lalu kita lanjut ke siang lapangannya, tulangan sengkang yang si lapangan ataupun yang nilai yang di tengahnya. Nah, nilai yang di tengahnya di sini sementara ada paling besar yang 522 ini. Wow. Oke, yang paling besar yaitu 0,00522. Nah, kita udah dapet ya buat si balok dari 3060 ini yaitu dari si tulangan sengkangnya dan kita udah plot juga. Lalu kita lanjut ke balok dari si kolomnya, kolom yang 40 kali 40. Nah, kita lanjut ke sini menghitung kebutuhan tulangan sengkang. Nah, kita caranya masih sama seperti tadi. Kita ke select, lalu kita ke properties, kita ke frame section, lalu kita cari angka 4040. Select, lalu kita close. Nah, kita di sini klik kanan, lalu kita klik yang show selection only. Kita ubah pandangannya ke XZ kayak gitu. Nah, untuk si tumpuannya dulu, kita cari yang terbesar ya, yang dari kiri ataupun kanan. Nah, di sini ada 0,0087. Di sini sementara ini yang paling besar. Oh, di sini ada 0,007 juga. Oke, yang paling besar yaitu ini ya 0,007. Oke, nah lanjut kita ke yang lapangannya ataupun yang si tengahnya. Kita cari di sini sementara ada yang 0,00666 yang paling besar. Di sini ada 0,0071716. Di sini ada 0,7 juga ternyata teman-teman. Oke, berarti yang paling besarnya itu 0,007. Oke, di sini kita udah dapat semua dari nilainya dan yang harus kita cari yaitu nilai dari si perhitungan platnya satu lagi. Dan untuk caranya dan kita mau cari ini ya buat si nilai MU-nya. Nah, kita langsung balik lagi aja ke subnya. Lalu di sini kita ke
kita ke display, lalu kita show force stress, kita ke shell. Nah, kita di sini pakai yang combo 2, teman-teman, karena di sini combo 2 adalah mempunyai beban yang paling tertinggi dari seluruh beban yang lain. Nah, lanjut kita klik dari si M11 karena M11 ini termasuk dari si combo 2-nya. Lalu kita apply, lalu kita oke, kita show all. Nah, di sini eh hasilnya bakal seperti ini. Bentar. Nah, di sini cuman yang harus kita perhatikan tuh di sini adalah nilai dari si MU-nya. MU-nya tuh di sini ada sebentar. Ada 9,6. Nah, yang dinilai itu dari si ininya yang max-nya 9,6. Nah, setelah itu kita plotkan di Excel 9,6. Oke. Nah, untuk hasil MU-nya dari si perhitungan 4-nya kita udah dapat dari si pojok kiri bawah yang si tulisan Max. Oke. Mungkin untuk video kali ini saya cukupkan. Terima kasih kepada Pak Prima yang sudah membimbing. Saya bisa sampai sini, saya sudah mengerti SAP 2000. Semoga saya bisa mengaplikasikannya ketika saya sudah lulus dan semoga saya bisa mendapatkan rezeki yang halal dari sini ataupun dari ilmu yang Bapak berikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.